Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita diberikan ragam nikmat, ragam karunia, ragam rezeki, baik yang bersifat materi ataupun maknawi, baik yang bersifat duniawi ataupun yang bersifat dini atau agama. Di antaranya kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bisa mendirikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk duduk sejenak di majelis ilmu, majelis zikir, yang kata seorang salaf dikatakan hayya bina nu'minu sa'atan. Mari kita sejenak untuk beriman, sejenak untuk memperbaharui keimanan kita, sejenak untuk mengecas keimanan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yaitu orang-orang yang mampu menggunakan nikmat-nikmat dari Allah sebagai alat dan sarana untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, dan untuk menciptakan karya dan manfaat sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul yang kita cintai, pemimpin dan penutup para Nabi dan Rasul, guru agama dan kehidupan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita mahabbah, rasa cinta kepada beliau, juga ittiba, sikap taat, sikap patuh, sikap meneladani mengikuti sunnah-sunnah beliau. Karena kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaan bagi seorang mukmin ada pada ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Semoga apa-apa yang kita pelajari dan telah kita ketahui dari ilmu agama ini, baik ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu akhlaknya, ilmu muamalahnya, ilmu sirahnya, ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, itu semua menjadi ilman nafi'an, ilmu yang melahirkan akhlak yang mulia dan membuahkan rasa takut, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi di kajian Sirah Nabawiyah. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji dengan subtema mengenal ayah ibu atau ayah bunda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada tahu siapa ayah dan ibu dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, seperti biasa, saya sudah menyiapkan hadiah door prize bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan saya dari materi 2 minggu yang lalu. Hadiahnya ini spesial dan akan saya jaga kespesialan ini karena dia adalah buah tangan oleh-oleh khas dari Pangalengan. Saya setiap Selasa ada jadwal silaturahim ke rumah ibu karena sudah sepuh dan juga sedang sakit. Nah, jadi saya menyempatkan setiap Selasa ke Pangalengan dan pulangnya tentu membeli oleh-oleh yang sebagiannya itu saya jadikan sebagai door prize di kajian Sirah Nabawiyah setiap Rabu pertama dan Rabu ketiga. Malam ini masih keripik kentang, Insyaallah one time saya bawakan, hadiahkan karamel, dodol susu.
dan lain-lainnya. Masih banyak sekali khazanah cemilan dari Pangalengan. Baik, Bapak Ibu siap ya? Ini tentang materi 2 minggu yang lalu tentang kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya mudah sekali, mudah sekali. Siapa? Wah, ini kalau udah kata siapa pasti nama. Siapa nama kakek, nama asli? Kan namanya Abdul Muthalib. Nah, nama aslinya siapa? Siapa nama asli dari kakek sang Nabi? Dan, nah ini ada adanya nih. Ada adanya. Apa kerja karya kontribusi beliau untuk peradaban ini? Karena di masa beliau itu beliau melakukan sesuatu yang luar biasa, yang manfaatnya bagi umat Islam, khususnya bagi jamaah umroh jamaah haji itu dirasakan sekali. Mangga A, udah angkat tangan nih. A, mangga A. Yo. Siapa nama aslinya A? Bukan nama A ya, nama kakeknya. Syaibah bin kalau udah ditanya bin udah bingung. Bin Hasim ya. Bin Hasim. Kalau nggak fokus akan bilang Hisam ya. Syaibah bin Hasim. Kalau dalam kitabnya Al-Mubarakfuri Syaiban. Syaiban. Ada Syaiban, ada Syaibah bin Hasim. Apa kerja karya kontribusi beliau? Menjaga Ka'bah. Nah, bukan itu yang saya maksud, bukan itu tuh. Yang manfaatnya dirasakan oleh kita kaum muslimin. Yang berhubungan dengan masalah air. Apa? Jam-jam. Apanya? Jam-jam apanya? Ada kata kerjanya dong sebelumnya. Apa? Memberikan air jam-jam. Oh, ada yang bisa melengkapi, tapi tetap hadiahnya buat AA ya. Ini mah yang melengkapi mah nanti boleh diajak ini aja ngemilnya. AA, mengapa? Menemukan kembali, dan kalau hanya menemukan tapi tidak titik-titik, ya tidak akan bisa ngalir juga, tidak akan bisa dirasakan lagi manfaatnya. Menggali, iya, kan? Menggali, ya. Mangga, Wido nggak buat bapak, ya, mangga sini, ya. Enggak. Ini barangkali ada yang tidak tahu isinya ya. Ini mentah ya. Ya, mentah ini. Bisi nanti digegel gitu ya. Apa itu ya? Baik jamaah rahimakumullah. Jadi 2 pekan yang lalu kita belajar tentang profil kakek sang Nabi. Beliau adalah Syaiban atau Syaibah bin Hasim. Adapun beliau disebut Abdul Muthalib karena ketika beliau pindah dari Madinah ke Mekah, ketika dibonceng sama pamannya bernama Muthalib, orang-orang menyangka Syaibah ini adalah budaknya Muthalib karena tidak tahu. Maka dari sanalah dikenal populer dengan sebutan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Beliau juga disebut Al-Fayyad, orang yang dermawan. Beliau adalah penjaga dan pelayan Ka'bah, ya, Ka'bah. Kemudian jasa kerja kontribusi beliau yang dicatat dalam sejarah yaitu tadi menemukan dan menggali kembali sumur Jam-Jam. Sehingga umat Islam khususnya jamaah umroh jamaah haji itu bisa merasakan nikmatnya, lezatnya, khasiatnya air Jam-Jam.
Itu beliau. Bahkan ada satu literatur yang menjelaskan tadi bahwa nama kakeknya itu kan Syaibah bin Hasim. Jadi kalau Syaibah atau Abdul Muthalib, beliau punya jasa kontribusi dalam menggali kembali sumber Jam-Jam, maka Hashim itu punya kontribusi dalam melakukan satu komunikasi, kalau di kita sekarang kayak namanya bilateral, dengan Persia dan Romawi, yang di sana beliau berhasil untuk meyakinkan pihak Persia dan Romawi agar para pedagang, para niagawan dari Mekah itu bisa melakukan ekspor dan perdagangan sampai ke sana. Jadi memang kakek-kakek sang Nabi ini punya kontribusi besar terhadap peradaban Mekah khususnya pada waktu itu. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan memulai kajian kita tentang mengenal ayah ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah untuk bisa menemukan literatur yang menjelaskan tentang siapa Abdullah dan siapa Aminah. Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah ayah Nabi kita yang mulia, dan Aminah binti Wahab itu adalah ibunya Nabi kita yang mulia. Sehingga untuk bisa menemukan siapa dan bagaimana Abdullah dan Aminah, kita mesti melakukan berbagai studi literasi dari berbagai sumber. Di kitab sini saja di Al-Wafa itu tidak dijelaskan secara detail, secara luas banyak tentang siapa Abdullah dan siapa Aminah. Nanti di kitab ini saya hanya akan membacakan beberapa riwayat yang menarik, yang itu bagian dari tanda-tanda keistimewaan seorang Abdullah bin Abdul Muthalib sebelum beliau menikah dengan Aminah binti Wahab. Jamaah rahimakumullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, beliau adalah putra dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak laki-laki itu 10, dan Abdullah itu adalah anak yang paling dicintai, yang paling bagus. Dia punya keistimewaan tersendiri. Jadi Abdullah ini putra, mungkin kalau waktu zaman Nabi Yakub ini seperti Yusuf, ya, seperti Yusuf. Jadi Abdullah ini punya kekhasan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak-anak Abdul Muthalib yang lain. Kemudian Aminah binti Wahab. Ada satu literatur yang saya temukan yang menarik. Beliau ini ternyata memang wanita terbaik pada masanya, wanita terbaik dari nasabnya, dari keluarga besarnya, yakni Bani Zuhrah. Maka nama beliau adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Nah, Bani Zuhrah ini sama Bani Hasim itu ternyata memang dua perkampungan atau dua keluarga besar di kampung Arab yang memang secara teritori itu dekat dengan Ka'bah, dan kedua-duanya memang memiliki keutamaan yang luar biasa, punya harkat martabat dan status sosial yang tinggi, dihormati, disegani. Sehingga Abdullah dan Aminah memang dua-duanya dari nasab keturunan yang mulia. Ada yang menarik ketika profil Aminah dijelaskan, bagaimana ketika beliau sejak kecil, sejak remaja. Beliau ketika kecil, ketika remaja itu suka mainnya itu di sekitar Ka'bah. Kadang masuk ke dalamnya, kadang mendekati Jam-Jam, kadang minum air dari sumur Jam-Jam itu. Kadang beliau ikut bertawaf bersama para orang-orang yang bertawaf. Jadi beliau memang kesehariannya itu dekat dengan area Ka'bah, tumbuh kembang dalam mode yang baik, dan beliau termasuk orang yang hanif, yang lurus.
Jadi ketika beliau itu main di sekitaran Ka'bah, kan sekitaran Ka'bah itu banyak berhala-berhala. Nggak sedikit orang yang menyembah berhala dengan alasan ini sebagai bentuk tawasul yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi beliau tidak ikutan. Beliau tidak ikutan apa yang menjadi tradisi orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Justru yang ada adalah beliau muncul tanya, kok kenapa begini? Dan lain sebagainya. Dan beliau adalah sosok perempuan yang sederhana, bahkan disebutnya sebagai kembang dari Bani Zuhra. Sehingga ini menegaskan bahwa Nabi kita yang mulia itu lahir dari orang tua, khususnya ibu ya yang melahirkan, itu memang dari nasab yang mulia. Abdullah dari Bani Hasim dan Aminah dari Bani Zuhra. Ada yang mengatakan memang di kalangan Arab pernikahan itu nggak jauh-jauh, di kalangan mereka saja. Ini bukan sebuah sunnah, tapi menjadi satu tradisi. Dan mungkin di kalangan kita juga masih ada yang punya prinsip adat seperti itu. Jadi ketika mau ngebangun perbesanan itu nggak usah jauh-jauh, tapi di kalangan sendiri saja. Termasuk dari kalangan para habib, Sayyidah Syarifah, yang saya tahu seperti itu juga. Maka katanya kalau kamu ingin tahu si fulan itu habib atau bukan, Sayyidah atau Syarifah, lihat aja pola pernikahannya. Kalau dengan kalangannya sendiri, berarti dia bagian dari Sayyid atau Syarifah. Kalau kita kan paradigmanya berbeda. Justru kita ingin meluaskan networking sehingga kita jadi bisa menikah bebas lintas suku gitu kan, lintas nasab dan lain sebagainya. Ada plus minus. Ketika baik maka semakin terjagalah kekuatan nasab itu, ketika buruk itu bisa menjadi sumber konflik keluarga besar. Nah, jamaah rahimakumullah, saya bacakan beberapa riwayat yang menarik tentang Abdullah sebelum beliau menikah dengan Aminah. Ketika unta-unta itu disembelih sebagai tebusan bagi Abdullah, ia bersama ayahnya bertemu dengan Ummi Qatal binti Naufal binti Al-Ashad bin Abdul Uzza, yaitu saudara perempuan dari Waraqah. Ummi Qatal berkata, "Wahai Abdullah, kamu hendak pergi kemana?" Abdullah berkata, "Pergi bersama ayahku." Ummi Qatal berkata, "Aku punya harta yang banyak, unta-unta yang telah disembelih sebagai tebusan bagimu. Semua itu akan aku berikan kepadamu. Kemarilah, gaulilah aku." Gaul di sini artinya melakukan hubungan badan. Abdullah berkata, "Sungguh aku bersama ayahku dan aku tidak bisa meninggalkan ayahku." Kemudian Abdullah berangkat bersama Abdul Muthalib sehingga menemui Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Kemudian Wahab menikahkan Abdullah dengan Aminah. Setelah menikah, Abdullah pun menggauli Aminah dan berhubungan badan. Kemudian mengandung Rasulullah. Kemudian Abdullah berangkat dan bertemu kembali dengan perempuan yang tadi, yang menawarkan unta yang banyak dan mengajak Abdullah, meminta Abdullah untuk menggaulinya. Ketika bertemu lagi, Abdullah berkata, "Kenapa pada hari ini engkau tidak menghalangiku seperti dulu dan mengatakan apa yang kau katakan dulu?" Perempuan itu berkata, "Kemarin ada cahaya yang membuatku menghalangimu. Namun pada hari ini aku tidak butuh lagi kepadamu." Jadi si perempuan tadi itu melihat ada cahaya dalam dirinya Abdullah yang itu bagian dari tanda kenabian, bahwa dari dia dan nanti istrinya itu akan lahir seorang nabi. Sehingga perempuan itu tertarik ingin menjadi wanita pilihan yang bisa melahirkan sang nabi itu.
nabi akhir zaman itu. Namun kan Abdullah menolaknya, tidak mau, karena Allah yang lebih tahu siapa perempuan terpilih untuk melahirkan sang nabi, dan itu kan Aminah. Maka ketika Abdullah sudah menikah dengan Aminah dan sudah berhubungan badan, dan kemudian Abdullah bertemu dengan perempuan yang tadi lagi, perempuan tadi enggak lihat lagi cahaya itu, sehingga tidak tertarik. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Abdul Muthalib berangkat bersama Abdullah dalam rangka pernikahan mereka, Abdullah bertemu dengan seorang dukun perempuan yang bernama Fatimah binti Mur dari penduduk Tubalah yang telah mengetahui isi Alkitab. Perempuan itu melihat ada sebuah cahaya di wajah Abdullah, sehingga dia berkata kepada Abdullah, "Wahai anak muda, apakah engkau mau menggauli aku, dan aku akan memberimu 100 ekor unta." Jadi ada perempuan lain yang juga sama, dia sudah ngaji Alkitab, akan ada nabi akhir zaman dengan tanda-tandanya, dan ketika melihat Abdullah, perempuan ini melihat ada cahaya itu, sehingga sangat kepingin sekali bahwa dia menjadi perempuan yang bisa melahirkan sang nabi akhir zaman itu. Tapi lagi-lagi Allah lah yang lebih tahu dengan ilmu dan hikmahnya siapa perempuan terpilih untuk melahirkan sang nabi. Ini hanya perempuan-perempuan tertentu, Pak, yang bisa melihat cahaya itu. Mereka yang sudah mempelajari Alkitab. Wallahu alam, apakah itu cahaya secara konkret, jelas, atau tanda-tanda yang hanya bisa diketahui sama yang mengetahui. Ingat, ada sebuah kaidah, ketahuilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui ahlinya, pelakunya. Jadi kalau kita ingin tahu apakah si A ini ahli al-haq, ahli benar, atau ahli batil, ketahui saja yang benar itu yang kayak gimana, yang batil itu kayak gimana. Sama seperti tanda-tanda wali. Ada yang mengatakan yang mengetahui bahwa si fulan itu wali hanya orang-orang tertentu yang tahu tentang karakter-karakter kewalian, ciri-ciri kewalian. Sama seperti tentang karomah dan khurafat, hanya orang yang tahu apa itu karomah, apa itu khurafat, yang bisa mengatakan si fulan dapat karomah atau si fulan itu hanya dapat khurafat. Karena enggak sedikit orang yang tidak tahu membedakan mana karomah, mana khurafat, ketika diceritakan kepada dia, ada orang dia bisa berjalan di atas air, saya punya guru pas hari Jumat dia Jumatannya di Mekah, dan lain sebagainya. Nah, ketika orang tidak tahu, tidak bisa membedakan mana karomah, mana khurafat, maka dia akan langsung bisa mengklaim itu karomah. Padahal karomah itu kejadiannya tidak sering, bahkan ada yang mengatakan tidak terulang-ulang, tidak terulang-ulang. Jadi hari ini banyak orang yang sesungguhnya melakukan khurafat tapi mengklaim itu karomah. Maka yang tahu hanya orang yang mengetahui ilmunya. Sama kayak perempuan-perempuan yang tadi, mereka menguasai, memahami Alkitab, sehingga mereka tahu laki-laki mana yang punya tanda-tanda itu, cahaya itu, dan ternyata itu adalah Abdullah. Maka Abdullah pun adalah laki-laki yang Allah pilih sesuai ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jika dalam konteks kekinian kita dengan ilmu kita, mungkin ada yang mempelajari ilmu firasat, ya, kemudian ada yang mempelajari ilmu tanda tangan, kemudian ilmu-ilmu yang lain, kan bisa saja kalau itu ilmiah, ketika misalkan melihat watak seseorang, perilaku seseorang, kemudian dia langsung menyimpulkan bahwa si fulan ini orang yang baik, orang yang soleh, dia akan bisa menjadi imam buat putri saya, sah-sah saja, sah-sah saja. Kemudian dia mengajukan proposal kepada orang itu agar dia menjadi menantunya, bisa saja. Tadi saya dapat sebuah cerita yang menarik tentang bagaimana Pak Zamil Az-Zaini memilihkan pasangan untuk anaknya, memilih seseorang untuk menjadi menantunya, yaitu ketika beliau sedang melakukan ibadah umroh, kemudian beliau melihat ada seorang pemuda yang dia begitu
bagus dalam khidmat kepada jamaah dengan penuh totalitas, loyalitas. Jatuh hatilah Pak Jamil Az-Zaini ini kepada anak muda itu. Kemudian beliau membaca ada tanda-tanda kebaikan pada anak muda itu. Kemudian beliau mengatakan dalam dirinya, ini pasti cocok nih buat putri saya. Akhirnya betul, ya. Nah, artinya bapak-bapak, ya, kita boleh dalam konteks misalkan membaca karakter seseorang, kepribadian seseorang, kita boleh kemudian menyimpulkan, dan kalau itu baik tadi bisa misalkan dilanjut dalam konteks pernikahan, ya, dan lain sebagainya. Dan katanya ada orang-orang yang memang oleh Allah dikasih hikmah seperti itu. Misal nih dalam open recruitment kayak calon karyawan, ya, dan lain sebagainya. Allah kasih dia hikmah, bisa membaca, oh ini orangnya, nah gitu. Nah kan kadang ada orang tuh yang tepat firasatnya itu, tepat prasangkanya itu, ada yang salah bahkan jauh. Kayaknya nih bagus nih, orangnya kalem, tenang gitu kan. Ternyata di balik kalemnya itu, tenangnya itu ternyata dia penjahat gitu. Wah ini kayaknya orangnya nih kurang beradab nih, gitu kan, dari cara jalannya, cara berpakaiannya. Ternyata di balik sifat seperti itu dia punya etos yang bagus. Nah ada orang-orang yang oleh Allah dikasih hikmah bisa membaca karakter kepribadian seseorang. Kemudian ada riwayat yang lain dari Abi Al-Fayyad, dia berkata, Abdullah pernah bertemu dengan seorang wanita dari Khatsam yang bernama Fatimah binti Mur. Dia wanita yang paling cantik dan terhormat dari kalangan wanita dan telah membaca Alkitab. Para pemuda suku Quraisy selalu membicarakan perempuan ini. Kemudian perempuan ini melihat cahaya kenabian di wajah Abdullah. Kemudian dia berkata, wahai pemuda, dari manakah aslimu? Dari manakah anda? Abdullah pun memberitahukan tujuannya kepadanya. Kemudian perempuan itu berkata, apakah kamu mau menggauli aku? Dan aku akan memberi kamu dengan 100 ekor unta. Itu, ya, seperti itu. Jadi jamaah sekalian, sudah ada tanda-tanda dan itu diketahui oleh orang-orang yang membaca Alkitab. Kemudian Abdullah itu menikah dengan Aminah binti Wahab. Disebut dalam suatu sumber, beliau dibawa oleh keluarganya, ya, oleh bapaknya, oleh Abdul Muthalib untuk datang kepada keluarga besar Aminah tadi dari Bani Zuhrah, kemudian dilamarkan. Jadi ini perbesanan yang agung, dua bani yang mulia, Bani Hasim sama Bani Zuhrah. Ini luar biasa. Dan tidak sedikit bani-bani yang itu yang cemburu sama Bani Hasim sama Bani Zuhrah ini. Kenapa cemburu? Cemburu karena mereka punya nama baik, punya strata sosial yang tinggi, dihormati, dan punya peran yang sangat strategis dalam masalah sosial, melayani orang, melayani masyarakat. Orang-orang yang melakukan haji dilayani, mereka cemburu. Bahkan nanti ada dalam pengembangan kajiannya itu ada kecemburuan dari bani-bani yang lain yang kemudian bersifatnya politis, ya, bersifatnya politis. Abdullah menikah dengan Aminah pada usia 24 tahun. 24 tahun. Nah, kemudian Aminah binti Wahab itu ketika beliau sedang mengandung, nah, dan Abdullah melakukan perjalanan perdagangan. Kemudian ketika pulang di Madinah istirahat dulu, beliau sakit. Kemudian beliau meninggal dunia dalam keadaan Nabi kita yang mulia sedang dalam kandungan Aminah. Sehingga Nabi kita yang mulia memang sudah jadi yatim, tanpa ayah. Beliau tidak bisa menyaksikan, melihat sang ayah beliau. Kemudian Aminah binti Wahab itu ketika Nabi kita yang mulia lahir, nanti untuk masalah kelahiran dan lain sebagainya kita akan masuk kepada pembahasan khusus pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ketika usia Nabi 6 tahun itu kemudian Nabi mengajak Aminah mengajak Nabi untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah.
Jadi kebayang dari Mekah ke Madinah itu Aminah, kemudian Nabi masih 6 tahun dan ditemani sama pembantu khadimah yang bernama Ummu Aiman. Mau ziarah kubur ke makam ayahnya di Madinah. Kemudian pulang dari Madinah di Abwa, Aminah sakit sampai meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa. Berarti kebayang yang tadi perjalanan bertiga, Aminah, Nabi kita yang mulia sama Ummu Aiman, sekarang tinggal berdua. Dan itu menjadikan Nabi yatim piatu di usia 6 tahun. Nah, jamaah rahimakumullah, sampai masalah yatim piatunya Nabi ini Allah ingatkan supaya Nabi mengingat nikmat-nikmat Allah kepadanya dalam surah Ad-Duha ayat ke-6. Wa wajadaka ailan fa'agna ini harus dibaca dari awal ya. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Terus alam yajidka yatiman fa'awa. Nah ini, jadi Allah subhanahu wa ta'ala ngajak Nabi untuk mengingat akan nikmat yang diberikan kepadanya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dulu kamu yatim piatu, kemudian Allah melindunginya dalam pemeliharaan kakeknya, pamannya, sehingga beliau bisa tumbuh kembang dalam kasih sayang. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Abdullah meninggal, Abdullah juga meninggalkan warisan untuk sang Nabi. Ada unta sekitar 5 ekor, kemudian sekumpulan kambing, kemudian Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini tercatat dalam sejarah, beliau seorang khadimah, seorang pembantu pelayan yang itu mengasuh Nabi. Makanya orang-orang perempuan-perempuan yang Allah pilih dia menjadi khadimah khidmat untuk bisa mengurus, mengasuh anak-anak dari keluarga kaum muslimin itu adalah seperti Ummu Aiman yang harus dimuliakan, harus dihormati. Setahu saya ketika Rasul menikah dengan Khadijah, Rasul itu memberikan penghargaan, hadiah, tanda terima kasih kepada orang-orang yang sudah berbuat baik ke masa kecilnya, termasuk ada Halimah yang menyusuinya, gitu kan? Itu dengan hadiah yang luar biasa berupa kambing-kambing yang banyak. Itu tanda bahwa tidak boleh menafikan kebaikan orang lain, tidak boleh menafikan jasa orang lain yang telah membantu dalam tumbuh kembang khususnya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu beberapa riwayat yang bisa saya sampaikan dan beberapa sakofah yang berkaitan dengan Abdullah ayah Nabi kita yang mulia dan Aminah binti Wahab bunda dari Nabi kita yang mulia. Apa pelajarannya buat kita? Yang pertama, jamaah rahimakumullah, ini tentang masalah pernikahan, perbesanan. Dalam agama kita itu ada yang namanya kufu, ya, kufu. Kesetaraan dari ilmu, dari status sosial, dari harta dan lain sebagainya. Memang kufu ini setahu saya ketika saya umroh, kalau ngobrol-ngobrol, memang di Arab masih dijunjung, sehingga sulit bagi pemuda yang dia tidak berharta banyak untuk bisa menikah dengan perempuan yang kaya raya, apalagi katanya mahalnya tinggi-tinggi, ya, mahalnya tinggi-tinggi gitu. Kufu kadang juga diambil dalam konteks pemahaman fiqh,
Dia sepikoh enggak? Semanhaj enggak? Saya punya cerita, ada seorang pemuda, dia nikah muda. Entah bagaimana ceritanya, ketika akad nikah, kemudian setelah akad nikah baru tahu bahwa kata orang tua si perempuannya, kita, saya dan keluarga kamu itu beda fikih, jadi nggak bisa diteruskan pernikahan ini, gitu. Sehingga cerai, ya, sehingga cerai. Kata keluarga laki-lakinya, jangan begitu bu, biarkan saja, itu kan gimana anak-anak, cerita mereka itu, kita nggak usah intervensi. Tapi ibunya si perempuan kekeh, kita beda manhaj, kita beda fikih. Akhirnya cerai. Nah itu kadang sepupu itu masalahnya sampai kepada masalah fikih, bukan sekedar masalah strata sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang kedua, jamaah rahimakumullah, ini tentang orang tua yang baik. Nabi kita yang mulia lahir dari orang tua yang mulia, orang tua yang baik. Nah sehingga ada sebuah teori tentang parenting yang nanti juga kita akan bahas pada hari Sabtu insyaallah. Jadi memang anak itu gimana orang tua, walaupun ada anomali, kadang ada sikap anak itu beda dengan sikap orang tua. Sehingga konsep misalkan anak cerdas lahir dari orang tua cerdas, anak soleh lahir dari orang tua yang soleh, itu menjadi satu pakem, satu teori kaidah yang banyak dipahami, dipakai sama banyak orang tua. Tapi kadang ada anomalinya, misalkan orang tuanya negatif tapi anaknya positif, ada yang begitu. Tapi keumuman anak yang baik itu lahir dari atau berkembang dari orang tua yang baik. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang ketiga, bisa jadi akan ada satu sunatullah di mana ada orang yang dia secara cerita pernikahan itu seperti orang tuanya Nabi. Apa maksudnya? Menikah, tidak panjang usia pernikahannya, sampai suaminya meninggal duluan, gitu kan, tidak bisa melihat menyaksikan anaknya lahir, dan anaknya pun tidak bisa melihat menyaksikan ayahnya. Maka tidak sedikit motivasi yang diberikan kepada anak-anak yatim piatu supaya mereka tegar dalam menjalani kehidupan, itu adalah inspirasi dari kisah Nabi kita yang mulia, gitu. Apakah itu tepat atau tidak tepat, tapi fakta di lapangan memberikan motivasi kepada anak-anak yatim piatu bahwa Nabi kita yang mulia dulu juga yatim. Beliau tidak tahu siapa wajah dan bagaimana ayahnya. Di usia 6 tahun beliau kehilangan ibunya yang tercinta, dan beliau tegar. Ada kakeknya yang mengasuh, ada pamannya, dan tentunya ada Allah yang menjaganya. Kalian juga tidak boleh sedih. Nah, gitu. Jadi dinisbahkan kepada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan pembahasan tentang ayah dan ibunya Rasulullah bisa menambah hazanah sakofah kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya di bulan Maret kita akan mulai kajian sirah, memulai bagaimana beliau lahir. Ya, kita akan belajar langsung secara timeline beliau dari lahir sampai usia-usia tertentu, kemudian nanti di bagian-bagian berikutnya mulai kepada dakwah beliau, dan ini yang menjadi salah satu keistimewaan dalam kitab ini, yaitu kajian sirah dengan pendekatan fikih dan akhlak. Ya, bagaimana muamalah beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana sosial beliau, bagaimana keluarga beliau, gitu. Tapi sebelum masuk ke kajian itu, kita ingin dulu mengkaji bagaimana perjalanan dakwah dan jihad beliau. Karena itu sangat penting untuk kita ketahui dalam rangka mengambil bekal dan pelajaran dalam berdakwah dan berjihad di era kontemporer seperti sekarang ini. Karena banyak sekali ibrah yang bisa kita dapatkan. Misal
Di bulan Rajab tahun 9 Hijriah itu terjadi perang Tabuk, perang terakhir yang Nabi pimpin secara langsung. Ada pelajaran berharga dari peristiwa perang Tabuk. Apa diantaranya? Adanya ledakan partisipasi dari kaum muslimin, karena ketika perang Tabuk Nabi langsung mengatakan kepada kaum muslimin pada waktu itu, barang siapa yang berinfak untuk Tabuk maka baginya surga. Perang Tabuk itu disebut dengan Sa'atul Usrah, perang yang sangat susah, yang sangat sulit, terjadi pada masa yang sangat panas, paceklik, suhunya juga sekitar 50 derajat Celcius. Jarak tempuh dari Madinah ke Tabuk juga sekitar 700 kilo, yang kalau ditempuh dengan perjalanan waktu itu sekitar 2 bulan pulang pergi, sehingga luar biasa. Nah, apa ledakan partisipasinya? Ketika Rasul mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan dengan teori lelang amal, lelang surga. Datanglah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, datanglah Umar menginfakkan setengah hartanya, datang Utsman mampu membiayai sepertiga pasukan Tabuk dengan 100 ekor unta, kemudian 1000 ekor unta, kemudian kuda, kemudian 1000 dinar. Jadi luar biasa. Bahkan ada yang menyumbang, berdonasi dengan roti, gandum, kurma, susu, semua berpartisipasi. Itu yang pernah saya sampaikan di sini. Dulu Rasul panitianya dalam amal donasi itu, penggalangan dana untuk jihad dakwah itu. Sekarang siapa panitianya zaman sekarang? Maka jawabannya adalah lembaga-lembaga Islam. Lembaga-lembaga Islam, bisa ormas, yayasan, pesantren, termasuk masjid, madrasah, itu adalah lembaga-lembaga Islam dan mereka boleh, berhak. Nah, kita harus partisipasi. Dan ternyata saya menemukan sebuah teori kedermawanan. Dermawan itu adalah berpartisipasi, ikut udunan. Selama ini konsep dermawan kita artikan itu adalah bagi orang-orang yang kaya. Maka untuk mengecek kita ini dermawan atau bakhil atau pelit adalah lihat kita suka ikut udunan nggak ketika ada satu proyek, walaupun itu kecil. Kan tadi ada kaum muslimin yang dia ikutan donasi, partisipasi dengan gandum, dengan roti, dengan kurma, dengan susu gitu. Jadi ketika ada satu proyek, misalkan pengembangan masjid, pembangunan masjid, walaupun kita hanya kontribusi partisipasi 10.000, tapi kita ikut udunan, terpanggil, berarti kita termasuk muslim-muslim partisipatif, muslim-muslim yang dermawan. Nah, selama ini banyak kaum muslimin terjebak rasa bakhil tanpa dia sadari, karena merasa saya bukan orang kaya, saya tidak bisa. Padahal dia punya uang, dia punya potensi, dia bisa dengan sebagian hartanya itu dia infakkan gitu. Jadi sangat penting kita untuk mempelajari perjalanan dakwah dan jihadnya Nabi SAW, untuk kemudian kita petik hikmah dan petik pelajarannya, untuk kita bisa refleksikan dan kita amalkan pada perjalanan dakwah dan jihad di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita kerjakan dan menerima setiap amal yang telah kita lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mangga Pak MC.